Jurusan kedokteran merupakan salah satu dari sekian jurusan pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Mahasiswa di jurusan ini akan mempelajari mengenai masalah kesehatan yang mencakup bagaimana memelihara kesehatan, mencegah penyakit, dan juga memberikan pengobatan. Agar bisa menguasai ilmu di dalam jurusan kedokteran ini, maka mahasiswa perlu menguasai atau memahami anatomi, fungsi, dan juga interaksi di dalam tubuh manusia, sehingga akan mengenal dan mempelajari mengenai otot, tulang, saraf, dan juga indera. Saja yang dipelajari di jurusan kedokteran, yaitu pertama anatomi. Anatomi menjadi mata kuliah wajib mahasiswa kedokteran, mempelajari mengenai susunan bagian tubuh beserta organ di dalam tubuh manusia. Yang kedua, kardiovaskular. Mata kuliah kardiovaskular mempelajari mengenai sistem kerja, organ jantung, dan juga pembuluh darah. Merupakan ilmu wajib dikuasai oleh semua calon dokter. Yang ketiga, reproduksi. Mata kuliah reproduksi akan mempelajari mengenai saluran atau reproduksi di tubuh manusia, sekaligus berbagai jenis penyakit yang terjadi di saluran reproduksi. Yang keempat, respiratori. Mata kuliah selanjutnya adalah respiratori yang mempelajari mengenai saluran pernafasan dan berbagai penyakit di saluran ini sekaligus cara mengobatinya. Yang kelima, ilmu bedah. Mahasiswa di kedokteran juga akan mendapat mata kuliah ilmu bedah. Sesuai dengan namanya, mata kuliah ini akan mempelajari mengenai cara melakukan pembedahan atau operasi. Meskipun tidak semua dokter di masa depan menjadi ahli bedah kecuali mengambil spesialis bedah. Yang keenam adalah ilmu penyakit dalam. Mata kuliah ilmu penyakit dalam termasuk ke dalam bekal ilmu penting bagi seorang calon dokter. Lewat mata kuliah ini, mahasiswa kedokteran akan mengenal berbagai jenis penyakit dalam, cara pemeriksaan, dan menentukan obat maupun metode pengobatan yang tepat. Kelebihan dan kekurangan jurusan kedokteran. Kelebihan yaitu 1. Masa depan terjamin karena kebutuhan tenaga kesehatan seperti dokter di masyarakat tidak pernah berhenti dan menjadi jurusan dengan prospek kerja paling terjamin di antara jurusan lainnya. Yang kedua, menerima gaji tinggi sebab memiliki profesi yang berhubungan erat dengan kesehatan dan nyawa manusia atau pasiennya. Yang ketiga, menjadi kebanggaan bagi diri sendiri dan seluruh keluarga besar, sebab menjadi dokter butuh perjuangan panjang dan biaya tidak sedikit. Kekurangan. Jurusan di kedokteran juga memiliki sejumlah kekurangan yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang untuk masuk ke dalamnya. 1. Biaya mahal sejak masuk kuliah sampai mau lulus. Yang kedua, proses pasca akademis yang sangat panjang, sehingga untuk bisa praktek atau langsung bekerja menjadi dokter butuh waktu antara 7-8 tahun dan bahkan lebih. Prospek kerja jurusan kedokteran. Khusus bagi siapa saja yang bercita-cita sebagai seorang dokter, maka satu-satunya jalan untuk mewujudkan adalah masuk kuliah di jurusan kedokteran. Namun apakah lulusannya hanya bisa menjadi dokter? Rupanya setelah lulus dari jurusan kedokteran, mahasiswa yang bersangkutan memiliki prospek kerja yang lebih luas, sehingga tidak hanya bisa menjadi dokter dan bekerja di bidang kesehatan, melainkan bisa ke bidang lainnya. Pilihan karir lulusan kedokteran. Berikut adalah sejumlah pilihan karir atau profesi yang bisa ditekuni oleh lulusan kedokteran. Yang pertama, menjadi peneliti. Yang kedua, dokter umum. Yang ketiga, dokter spesialis. Yang keempat, dokter industri. Dan yang kelima, menjadi birokrat. Yang keenam, menjadi akademisi. Yang ketujuh, menjadi kepala rumah sakit. Dan yang ke-8, menjadi pengusaha. Mapel pendukung prodi kedokteran. Yang pertama, prodi kedokteran. Mata pelajaran pendukung pada untuk prodi ilmu atau sains kedokteran yaitu biologi dan kimia. Berdasarkan penilaian fakultas kedokteran terbanyak itu adalah di Universitas Indonesia dan diikuti oleh Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin. Apa saja sih syarat kuliah di fakultas kedokteran? Ada beberapa syarat yang harus dimiliki seperti memahami biologi dengan baik, memiliki skill berbahasa Inggris, sehat jasmani dan rohani, dan beberapa syarat yang lain yang akan dibahas. Berikut 8 syarat masuk fakultas kedokteran. Yang pertama, memahami bidang biologi atau sains. Yang kedua, memiliki nalar dan logika yang terstruktur.
Yang ketiga, memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Yang keempat, memiliki nilai rapor yang bagus. Nilai yang diambil seperti biologi, fisika, matematika, kimia, dan bahasa Inggris. Yang kelima, aktif dalam masyarakat. Dan yang keenam, memiliki raga dan jiwa yang sehat. Yang ketujuh, alumni SMA jalur IPA. Jika ada yang bertanya, apakah jalur IPS dapat masuk ke dalam fakultas kedokteran? Jawabannya adalah kemungkinan kecil dapat diterima. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah dapat lolos di ujian mandiri. Persyaratan terakhir adalah kamu harus lolos dalam seleksi ujian mandiri yang diadakan di fakultas kedokteran yang kamu minati.